Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kandias. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database di MySQL. Pertama-tama, software yang kalian butuhkan itu adalah XAMPP Control Panel ini. Jika kalian belum punya, kalian dapat membuka browser kalian, lalu di kolom search ketik download XAMPP, lalu ketik enter, lalu ada download XAMPP Apache Friend ini, lalu ketik. Di sini kalian bisa mendownload sesuai versi sistem operasi kalian. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya mendownload yang ini. Tapi saya juga sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya kembali. Jika teman-teman belum mempunyai XAMPP Control Panel ini, kalian bisa downloadnya di sini. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian buka XAMPP Control Panel ini. Lalu buka. Setelah terbuka di Control Panel ini, kalian ketik Start APC dan ketik Start MySQL. Setelah terstart, kalian harus membuka cmd di kolom search kalian, command prompt atau ketik cmd seperti ini, atau cara lainnya kalian ketik window run, lalu ketik di sini cmd, lalu OK, dan terbuka. Setelah terbuka, kalian harus memasuki direktori MySQL terlebih dahulu. Yang pertama, ketik cd atau change directory, lalu // klik enter, cd lagi /xampp /mysql/bin, lalu ketik enter. Sudah berubah. Setelah itu kalian harus membuat user akun kalian, tapi sebelum itu kita harus memasuki user root di MySQL ini dengan cara ketik MySQL root, lalu ketik enter. MariaDB ini atau Maria Database ini adalah akun default di MySQL ini. Sekarang kita akan membuat user kita. Pertama, ketik create user, kutip nama kalian, lalu kutip kutip localhost, kutip kembali identified ini adalah password kalian. Di identified ini kalian bisa memasuki password apa. Saya akan memasukkan password saya ini. Lalu titik koma, identified by, lalu enter. Setelah membuat user, langkah selanjutnya kita membuat user ini bisa mengakses semuanya dengan cara grant all privilege on bintang to user kalian, kutip kembali localhost, kutip with grant option, lalu titik koma dan enter. Setelah membuat user kalian keluar dari user default. Kalian bisa melihat ke sini MySQL root ini adalah user default. Dengan cara keluar, ketik exit, lalu klik enter. Selanjutnya kita masuk ke akun yang tadi kita buat dengan cara MySQL
min to user, lalu nama user kalian tadi buat. Jangan lupa min p, yaitu passwordnya. Lalu klik enter. Password yang tadi adalah di identified by ini. Ini adalah password kalian. Lalu klik enter. Bisa dilihat perbedaan di sini, ada user kalian. Langkah selanjutnya kita akan membuat database kita. Database yang saya akan buat adalah database akademik. Sebelum kita membuat database akademik ini, kalian lihat dulu database yang ada di komputer kalian dengan cara klik show database, titik koma, enter. Ini adalah beberapa database yang ada di komputer saya. Selanjutnya kita akan membuat database kita sendiri dengan cara create database, lalu ketik nama database kalian, titik koma, lalu enter. Setelah selesai, kita akan cek kembali apakah database yang sudah ada. Sudah ada. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengganti directory yang ini, asalnya known ini, menjadi masuk ke database kita dengan cara use, lalu nama database yang tadi kita buat, academic, titik koma, lalu klik enter. Database berubah jadi database Maria database academic. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel, tapi sebelum membuat tabel kita lihat dulu apakah ada tabel di database kita ini. Show tables, titik koma, enter. Dan belum ada tabel di database akademik ini. Jadi yang saya ingin buat adalah tabel yang untuk ada di database akademik ini dengan cara create table mata kuliah, titik koma, kurung buka maksud saya, lalu klik enter. Kode matkul, tipe datanya char 10, not null. Di sini masukkan primary key karena ini adalah kode yang unik dan hanya ada satu. Lalu ketik enter. Lalu masukkan lagi tabel yang data yang field yang dibutuhkan tabel ini. Tipe datanya adalah varchar 10, not null, primary key, maaf langsung koma saja maksud saya. Ini juga bukan 10 tapi 30 karena ada beberapa mata kuliah yang hurufnya itu lebih dari 10. Lalu enter. SKS, tipe datanya integer karena angka 4, kurungnya 2 kali karena sudah ada kurung di sini, lalu titik koma dan enter. Selanjutnya saya akan membuat tabel dosen dengan cara create tabel dosen kurung buka, lalu ini varchar tipe datanya kurung buka 10, not null karena harus wajib diisi, primary key karena kode unik dan hanya ada satu, koma, lalu nama dosen varchar 30, not null, kurung tutup, titik koma, lalu enter. Selanjutnya saya akan membuat database kelas dengan cara create table seperti tadi, create table,
kelas kurung buka enter ID kelas tipe datanya varchar kurung buka 4 kurung tutup varchar lalu not null primary key koma enter kode matkul tipenya varchar 10 lalu not null koma lalu enter lalu nip varchar 10 not null kurung tutup lalu titik koma dan enter. Selanjutnya membuat tabel mahasiswa kurung buka enter name varchar 10 not null primary key koma nama mahasiswa tipe datanya varchar 30 not null koma enter alamat mahasiswa tipe datanya teks karena alamat itu panjang maksud saya koma lalu enter tanggal lahir setelah itu karena tanggal lahir tipe datanya itu adalah date time koma tanggal lahir date time enter lalu tahun angkatan tipe datanya integer 4 lalu not null titik lalu kurung tutup titik koma dan enter. Selanjutnya tabel terakhir kita buat tabel KHS kurung buka enter name varchar 10 not null koma di sini ada 2 primary key jadi saya akan jelaskan nanti. ID kelas varcharnya 10 kurung tutup 4 kurung tutup not null koma enter lalu nilai integer 4 not null koma lalu enter. Karena di sini ada 2 primary key jadi di sini kita klik primary key kurung tutup 1 name 1 lagi ID kelas kurung tutupnya 2 kali titik koma lalu enter. Untuk mengecek apakah sudah ada tabel yang tadi kita seperti biasa show tables titik koma enter. Bisa dilihat sekarang tabel di database akademik sudah ada yang kita buat tadi dari dosen, kelas, KHS, mahasiswa dan mata kuliah. Langkah selanjutnya yaitu kalian merelasikan beberapa tabel dengan cara alter table. Di sini saya akan merelasikan tabel kelas dengan tabel mata kuliah. Alter table kelas add constraint
foreign key, kode matkul, mata kuliah, matkul 1, foreign key, kode matkul, kurung tutup, alter table class add constraint, kode matkul 1 foreign key, lalu enter. Reference nya itu dari tabel mata kuliah, kurung buka, kode matkul, kurung tutup, enter. On update cascade, on delete no action. Jadi kalau cascade itu bisa dirubah, tapi kalau no action itu kalau misalnya terhapus tidak ada aksi kayak gitu, jadi jangan diaksi. Lalu ketik enter. Selanjutnya saya akan merelasikan tabel KHS dengan tabel kelas, dengan foreign key nya itu adalah ID kelas. FK ID kelas 1, lalu di sini alter table KHS, alter table KHS as constraint FK ID kelas 1 foreign key ID kelas, lalu enter. Reference nya ID kelas. Kalian tidak usah ngetik kembali, kalau ingin cepat klik atas atau bawah saja pada keyboard kalian. Reference itu di tabel kelas, ID kelas, enter. On update cascade, on delete no action. Selanjutnya saya akan merelasikan tabel tabel kelas dengan tabel dosen dengan foreign key nya NIP KHS tabel kelas, lalu alter table kelas as constraint FK NIP 1 foreign key NIP, enter. Reference nya tabel dosen, di sininya NIP, enter. On update cascade, on delete no action. Oke. Selanjutnya menghubungkan tabel KHS dengan tabel mahasiswa dengan foreign key NIM. Alter table KHS as constraint FK NIM 1 foreign key NIM. Reference NIM, mahasiswa, tabel mahasiswa, lalu enter. On update cascade, on delete no action, lalu kalian ketik enter. Baiklah guys, saya sudah selesai merelasikan beberapa tabel. Jika ingin melihatnya, kalian bisa buka browser kalian, lalu ketik localhost maksud saya /php my admin, lalu kalian klik enter.
Di sini di database yang tadi kita buat, klik akademik ini di lainnya, lalu kalian klik designer. Kalian bisa lihat di sini sudah saling berelasi. Beberapa tabel sudah kita relasikan tadi melalui command prompt atau CMD. Baiklah, kita ke langkah selanjutnya saja. Baiklah guys, langkah selanjutnya adalah mengisi data pada tabel yang telah kita relasikan dan kita buat tadi. Jadi caranya itu adalah dengan klik insert into mata kuliah, karena yang saya akan isi adalah tabel mata kuliah. Kurung buka, kode matkul, koma, mata kuliah, koma, SKS, kurung tutup, lalu enter, maaf, spasi maksud saya, ketik values, kurung buka. Untuk huruf kalian tik kutip, untuk angka biarkan saja, tidak usah pakai kutip maksud saya. Kutip basis data, kutip lagi, lalu koma, spasi, lalu 3 kurung tutup, titik koma, lalu enter. Saya akan masukkan beberapa data lagi di mata kuliah ini, algoritma dan pemrograman, ALG, algoritma dan pemrograman, lalu ketik enter. Selanjutnya ada jaringan komputer, di sininya kode matkulnya JK, lalu kalian ketik enter. Di sini matematika. Untuk kode matulnya MTK, lalu ketik enter. Lalu di sini ketik software testing. Untuk ininya kode matkulnya ST, lalu ketik enter. Untuk mengecek data yang sudah kita masukkan, kalian ketik select bintang from mata kuliah, tabel mata kuliah tadi, mata kuliah, lalu titik koma, enter. Data yang telah kita masukkan tadi di sini telah masuk ke dalam tabel mata kuliah. Selanjutnya, data yang ingin saya masukkan adalah data untuk tabel dosen. Caranya sama, kalian perlu ngetik ulang, insert into dosen. Di dosen tadi ada NIP, NIP, dan nama dosen. Nama dosen. Valuesnya karena hanya ada 2, jadi hanya 2. NIP dan nama dosen. NIP-nya D01. Lalu masukkan nama dosen. Ini Rohmayani. Lalu ketik enter. Ulangi hal yang sama. D02. Busyani Tresnawati. Lalu ketik enter. Next. Kutip
Pamamai. D03. Enter. Pasari Puding. D04. Lalu enter. Yang terakhir Pak Ari Sudrajat. D05. Lalu kalian ketik enter. Untuk ngecek, ketik select bintang from, karena ini tabel dosen jadi ketik dosen titik koma enter, dan bisa dilihat sudah masuk ke tabel dosen kita. Selanjutnya saya akan memasukkan data untuk tabel kelas ID kelas kode matkul, values-nya itu kurang 1 NIP. Ada ID kelas, kode matkul, dan NIP. Values-nya itu K1, basis data, koma, kutip kembali D01, kutip, lalu enter. Lalu masukkan lagi D01, masukkan data yang lain, ALG, K2, lalu enter. D03, ALG, JK, K3, JK, D03, lalu klik enter. D04, MTK, K4, kelas 4, lalu ketik enter. Yang terakhir masukkan basis data lagi di kelas 5, 01, 01, 03, 04, 01, lalu ketik enter. Untuk melihat lagi seperti biasa, ketik select apakah sudah masuk data atau belum, from, karena ini tabel kelas jadi ketik kelas, titik koma enter. Baiklah, selanjutnya saya akan memasukkan maksud saya data mahasiswa. Ketik insert into mahasiswa, di mahasiswa itu tadi ada name, nama mahasiswa, aduh, maaf, saya ulang lagi. Name, nama mahasiswa. Selain ada nama mahasiswa, tadi ada alamat, koma, ada tanggal lahir, ada tahun, angkatan juga, angkatan. Saya periksa kembali, name, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, tahun, angkatan. Saya akan memperbesar CMD terlebih dahulu agar terlihat. Values-nya name M01,
namanya Anita. Alamatnya Bandung, kan ada 5 ditambahkan. Tanggal lahir 1995, strip 1 Januari bulan tanggal 1, koma, kutip koma, lalu 2019, lalu ketik enter. Mahasiswa kedua 2019, tanggal 2 bulan 8 bulan Agustus. Di sininya daerah Jogja. Nama mahasiswanya adalah Ekawati. Lalu NIM-nya M02. Ekawati Jogja 1994 bulan 8 tanggal 2. Enter. M03, nama mahasiswanya adalah Farida. Lahir di Jogja juga ternyata. Jogja 1993 bulan Februari tanggal 3 2018. Lalu ketik enter. Di sini 2019 tanggal 5 bulan Desember bulan ke-12 1994 daerah Cimahi. Nama mahasiswanya adalah Lutfi. M04. Lalu kalian ketik enter. Terakhir saya akan memasukkan data KHS, nilai. KHS nilai. Masukkan NIM. Di KHS itu ada NIM, ID kelas, dan ada nilai. Values-nya itu M01 kelas 1 4. Lalu ketik enter. Ada yang ketiga K3 maaf, nasi M01 NIM-nya enter. Next, K1 M02 enter. K3 ininya 2, nilainya 2, lalu ketik enter lagi. M03 K1 nilainya adalah 3, lalu ketik enter. Ini 2 K3 M03 K3 2 1212 enter. Next, 1 nilainya K1, lalu ininya M04, lalu kalian ketik enter. Next, ininya K3 nilainya 3, K3 M04, K3 nilainya 3 M04, lalu enter. 2 K2 M01, lalu kalian ketik enter.
M02, ininya K2, nilainya adalah 4. Lalu kalian ketik enter. Untuk mengeceknya seperti biasa, select bintang from karena tabel KHS, jadi KHS, lalu enter. Sudah masuk. Dan tadi di tabel sebelumnya ada tabel mahasiswa. Lalu kita klik enter. Baiklah, karena langkah pemasukan data sudah selesai, mari kita ke langkah selanjutnya. Baiklah guys, kita akan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu saya disuruh untuk mengupdate kolom nama mahasiswa yang namanya Ekawati ini menjadi Ekawati Indah Pratiwi. Caranya itu adalah kita sudah mengselect from mahasiswa, sudah melihat namanya adalah Ekawati, NIM-nya M02. Jadi langkah yang kita ambil adalah update, ketik update mahasiswa, terus kalian ketik enter. Set nama, samakan dengan yang sini, NM mahasiswa, nama mahasiswa sesuai tabel yang kalian buat. Nama mahasiswanya adalah jadi Ekawati Indah Pratiwi. Lalu kutip, lalu kita kasih kondisi dengan cara ketik where NIM-nya itu Ekawati, NIM-nya adalah, kasih kutip, jangan lupa M02, lalu kutip kembali, titik koma, lalu kalian ketik enter. Langkah karena kita sudah mengubahnya, kita bisa menceknya dengan cara select bintang from mahasiswa, titik koma, dan kalian bisa melihat sendiri namanya sudah berubah. Langkah selanjutnya saya disuruh untuk menampilkan semua data mahasiswa yang diantaranya itu tinggal di Jogja dan di Cimahi. Bisa dilihat di sini yang tinggal di Jogja dan Cimahi adalah Ekawati dan Farida. Jadi cara menampilkannya itu adalah kalian ketik select bintang from mahasiswa, lalu kalian ketik enter, masukkan kondisinya where alamat, karena yang ditanya alamatnya di dalam kutip Jogja, kutip lagi, koma, kutip Cimahi, Jogja dan Cimahi, kutip lagi, lalu kalian kurung tutup, titik koma, lalu ketik enter, sehingga nama Anita tidak muncul di kolom ini. Langkah selanjutnya adalah saya disuruh untuk menampilkan mata kuliah dari tabel mata kuliah yang SKS-nya itu 3, lalu diurutkan berdasarkan kode mata kuliah. Langkahnya adalah select bintang from mata kuliah, lalu ketik enter, masukkan kondisi where SKS sama dengan 3 karena disuruhnya 3, lalu ketik enter, lalu karena disuruh diurutkan berdasarkan kode matkul, jadi order by kode matkul Di sini saya akan memasukkan ASC atau ascending, titik koma, lalu ketik enter.
Jadi yang SKS-nya 3 itu adalah algoritma, basis data, dan jaringan komputer. Langkah selanjutnya adalah saya disuruh untuk mengubah data SKS pada tabel mata kuliah yang kodenya itu berawalan huruf B menjadi 4. Di sini kita lihat dulu select bintang from select bintang from mata kuliah titik koma lalu enter. Di sini yang berawalan huruf B adalah basis data. Kita disuruh untuk mengubahnya menjadi 4. Caranya adalah kalian ketik update mata kuliah, lalu ketik enter. Kalian ketik set kode matkul karena berada di tab field matkul ini, kode matkul. Jadi set kode matkul sama dengan kita gunakan perintah replace kurung buka kode matkul, fieldnya adalah kode matkul, lalu kata yang dicari adalah kutip huruf B, kutip lagi koma, dan masukkan ke yang terakhir ini adalah angka atau huruf yang ingin kalian replace atau ganti. Di sini karena disuruhnya 4, jadi masukkan 4 kurung tutup lalu titik koma lalu ketik enter. Untuk melihatnya kita ketik select bintang from mata kuliah titik koma lalu enter. Bisa dilihat sudah berubah, yang awalnya BD basis data menjadi 4D. Baiklah, langkah selanjutnya itu adalah saya disuruh untuk menampilkan nilai terendah dari KHS. Dari KHS dikelompokkannya berdasarkan NIM, diurutkannya DEX. Langkahnya adalah kita lihat dulu terlebih dahulu select bintang min, karena disuruhnya nilai terendah, nilai, lalu ketik enter. From KHS ketik enter. Group by, karena disuruh dikelompokkan jadi harus di group by NIM, karena disuruh dikelompokkan itu berdasarkan NIM, lalu diurutkan jadi harus order by NIM. Karena disuruhnya DEX, tadi saya kan ASC kan, sekarang saya akan memasukkan DEX seperti ini, lalu titik koma dan enter. Jika ASC akan dimulai dari 1 ke 4, tapi karena DEX kebalikannya, jadi 4 ke 1. Langkah selanjutnya adalah saya disuruh untuk menampilkan rata nilai untuk ID kelas K1. Langkahnya adalah yang pertama adalah ketik select bintang koma AVG atau average nilai kurung tutup enter. From KHS enter lagi, where kasih masukkan kondisi where ID kelas sama dengan, karena disuruhnya tadi kelas K1 jadi K1 titik koma kutip maksud saya tadi kok titik koma yang terakhir lalu enter.
Di sini average-nya itu adalah 2,75. Saya akan mencobanya sekali lagi. From KHS where ID kelas K1. Di sini saya akan memasukkan grup by name. Titik koma lalu enter. Nah, di sini juga berdasarkan name, nilai terendah average-nya ya. Baiklah guys, kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah saya disuruh menampilkan jumlah kelas yang diajarkan oleh dosen Bu Sandi Tresnawati. Caranya adalah select count, gunakan perintah count. Select count kurung tutup kelas ID kelas kurung tutup lagi, enter. From dosen, dari datanya berasal dari tabel dosen dan tabel kelas, lalu enter. Masukkan kondisi where, dimana kondisinya itu dosen yang di paste sama dengan kelas sama dengan dosen sama dengan kelas, enter. Lalu masukkan n dosen, dan dimana nama dosennya itu adalah nama dosen sama dengan kutip dosen Sandi Tresnawati, kutip titik koma lalu enter. Bisa dilihat bahwa dosen Bu Sandi Tresnawati tidak mengajar di kelas manapun di database yang saya buat tadi. Langkah selanjutnya adalah saya disuruh untuk menampilkan mata kuliah dan rata-rata nilai berdasarkan mata kuliahnya. Caranya adalah select mata kuliah, kode matkul. Jadi disuruh memasukkan beberapa kode matkul. Mata kuliah juga, mata kuliah ada SKS juga, lalu ada average di tabel KHS, karena tadi disuruh untuk mencari rata-rata. Di KHS nya itu rata-rata nilai, lalu enter. From mata kuliah, koma SKS, dari tabel mata kuliah KHS maksud saya, koma, dan tabel kelas, lalu ketik enter. Kondisinya dimana di tabel kelas ID kelas sama dengan di tabel KHS ID kelas, where kelas ID kelas sama dengan kelas.id kelas sama dengan enter. Kemudian masukkan satu kondisi lagi, dimana pada tabel mata kuliah kode matkul di mata kuliah itu sama dengan kode matkul di tabel kelas, titik kode matkul, titik koma,
n mata kuliah dot kode matkul sama dengan kelas dot kode matkul titik koma. Lalu kalian ketik enter. Di sini bisa dilihat rata-ratanya adalah basis data segitu. Tapi saya lihat di sini kurang, jadi saya ulang seperti ini. Rumah hasil KS kelas kode matkul. Maaf, saya ulangi. Where kita pakai satu lagi, group by mata kuliah dot kode matkul titik koma, lalu ketik enter. Jadi rata-rata nilai dari mata kuliah di sini adalah dari basis data itu ada 2,75, algoritma 3, jaringan komputer 2,5. Langkah selanjutnya saya disuruh untuk menampilkan semua data dari tabel dosen dan tabel kelas dengan menggunakan left join. Caranya adalah kalian ketik select dosen dot nip koma dosen dot nama dosen, maaf, lalu masukkan kelas dot id kelas koma kelas dot kode kelas dot kode matkul, maksud saya kelas titik kode matkul, lalu yang terakhir kelas titik nip, kelas select dosen dot nip, dosen dot nama dosen, kelas dot id kelas dot kode matkul, kelas dot kode nip, lalu kalian ketik enter. From dosen, dari tabel dosen kalian ketik left join kelas. Jadi dari tabel dosen left join ke tabel kelas, masukkan on dosen dot nip nya sama dengan di tabel kelas nip. Jadi nip di tabel dosen sama dengan tabel nip di tabel kelas, lalu kalian ketik enter. Di sini sudah terlihat sudah left join. Baiklah guys, langkah selanjutnya saya disuruh untuk membuat view peserta mata kuliah. Untuk menampilkan mata kuliah, jumlah mahasiswa, dan rata-rata nilai pada masing-masing mata kuliah. Berikut adalah caranya. Kita ketikkan create view peserta mata kuliah, lalu as create view peserta mata kuliah, enter, lalu ketik select mata kuliah titik kode matkul koma mata kuliah lagi titik kode matkul mata kuliah koma mata kuliah titik SKS koma. Saya cek terlebih dahulu mata kuliah dot kode matkul mata kuliah dot SKS, lalu kita ketik enter. Selanjutnya count, karena kita disuruh menghitung mahasiswa berdasarkan NIM, koma
count mahasiswa.nim, enter. Lalu yang terakhir itu adalah average KHS dot nilai, lalu enter from dari tabel mata kuliah mahasiswa KHS dan kelas. Kondisinya di mana kelas ID kelas sama dengan KHS dot ID kelas kelas.id kelas sama dengan KHS.id kelas. Lalu kita ketik enter, tambahkan kondisi n mata kuliah di mana kode matkul sama dengan kelas dot kode matkul n mata kuliah dot kode matkul sama dengan kelas dot kode matkul. Lalu kita klik enter, masukkan kondisi yang lain, mahasiswa dot nim sama dengan KHS dot nim, mahasiswa dot nim sama dengan KHS dot nim. Lalu kita grupkan berdasarkan mata kuliah, yaitu di field kode matkul, koma, maaf, langsung enter saja, mata kuliah dot kode matkul order by kode matkul, lalu titik koma, enter. Langkah selanjutnya saya disuruh untuk menampilkan semua peserta mata kuliah dari view peserta mata kuliah yang tadi. Caranya adalah select from mahasiswa ada yang kurang, select bintang from peserta mata kuliah, titik koma, enter. Langkah selanjutnya, langkah terakhir, yaitu saya disuruh untuk menampilkan peserta mata kuliah dari peserta mata kuliah yang hanya mata kuliahnya itu basis data dan algoritma pemrograman. Baiklah, caranya adalah select bintang from peserta mata kuliah, klik enter, masukkan kondisi where mata kuliah in kurung tutup kutip basis data dan satu lagi koma kutip algoritma dan pemrograman titik, lalu kutip, lalu titik 2, lalu enter. Baiklah guys, bisa kalian lihat di sini sudah hanya basis data dan algoritma, dari basis data dan algoritma saja. Sekian tutorial dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.